Langsung berat ya pertanyaannya. Oke, klik tombolnya dan mari kita mulai hots hari ini. Jadi teman-teman semuanya yang sudah mengajukan pertanyaan ke media sosial Instagram kita di @raposenayan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih, menanyakan seputar Kak Putri Komarudin. Nah, langsung aja, apa aja pertanyaannya? Saya alihkan ke Mas Rafid. Silakan Mas Rafid. Oke, terima kasih Mas Givari atas waktunya. Perkenalkan sekali lagi, saya Raffi Fadli, selaku konten kreator dan juga kebetulan salah satu admin Instagram. Jadi kemarin sempat beberapa hari, itu kami membuat sebuah survei di mana bagi siapa saja yang ingin bertanya, netizen terutama, yang ingin bertanya sekitaran Mbak Putri Komarudin ya. Setelah beberapa hari, kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan, namun saya filter aja Kak ya, dari 3 pertanyaannya karena kalau semuanya juga nggak mungkin juga kan. Jadi saya pilih 3. Yang pertama, Kak Putri, ada niat buat maju jadi kepala daerah nggak Kak? Atau nanti masih pengen bertahan di Senayan Kak? Langsung berat ya pertanyaannya. Aja deh berat. Silakan Disebutkan dari Putri. siapa? Dijawab. Iya, Ini langsung harus dijawab jawab lah ya Kak. Mas Rafid berarti ya. Oke. Iya, langsung. Pertanyaannya berat, cuman saya rasa semua anggota DPR pasti pernah mendapatkan pertanyaan inilah ya. Kalau misalnya pada saat ini, alhamdulillah saya masih bersyukur sekali bisa masuk ke DPR, bisa diberikan amanah dan kepercayaan dari daerah pemilihan saya, dan masih sangat banyak hal yang perlu dipelajari. Walaupun saya dulu kuliah ekonomi, pernah bekerja di lembaga pemerintahan yang mengurus ekonomi juga, tapi ternyata ketika masuk di DPR dan harus bertanggung jawab akan sekian banyaknya mitra di dalam satu komisi, ternyata segala hal menjadi sangat kompleks. Minta doa terbaiknya aja supaya bisa melakukan tugas sebagai anggota DPR dengan baik dan benar, bisa merubah stigma negatif yang selama ini melekat dalam institusi tersebut, dan minta doanya juga dari teman-teman Teropong Senayan, terutama yang senior seperti Pak Rihat, kami yang muda-muda ini bisa membuktikan bahwa kehadiran kaum muda di DPR itu bukan hanya sekedar pelengkap penderita, karena itu yang sering ditulis oleh banyak orang juga. Semoga kita bisa memberikan kontribusi yang memang signifikan dan bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Amin. Amin, amin. Oke, berarti langsung ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Mas Kak Rafid? Putri Komarudin waktu kecil cita-citanya apa? Terus kepikiran bakal jadi anggota DPR nggak Kak? Aku cita-cita berubah-berubah. Waktu kecil pengen jadi pembalap mobil. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa nyetir. Terus dulu sempat pengen jadi astronot di NASA, tapi ya itu nggak bisa nyetir. Terus ya gitulah. Jadi kayaknya emang nggak punya kemampuan teknis ya untuk hal-hal seperti itu. Terus dulu yang ya udah mulai masa dewasa gitu, pengen banget jadi pengamat ekonomi. Jadi karena dulu ngelihat Bu Sri Mulyani dulunya dari seorang akademisi jadi pengamat ekonomi, akhirnya jadi berkecimpung di pemerintahan menjadi Menteri Keuangan. Terus udah gitu beliau juga sempat ada di World Bank, dan saya yakin juga banyak sekali teman-teman yang mengidolakan Bu Sri Mulyani sebagai perempuan yang sangat respected dalam bidang ekonomi, dan kita tahu hal itu tidak banyak terjadi di negara-negara timur seperti kita gitu, negara-negara Asia. Jadi cita-cita kalau dari dulu berubah-berubah, tapi ketika sudah mulai dewasa memang itu yang ditekuni sampai dengan sekarang. Dan cita-citanya berikutnya adalah menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Karena saya yakin itu menjadi cita-cita semua perempuan juga. Jadi mohon doanya buat sahabat Senayan. Amin. Amin. Oke, pertanyaan ketiga Kak. Banyak yang ribut gara-gara PP Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat Kak ya. Sebenarnya apa benar kebijakan itu membebani pekerja Mbak? Untuk PP Tapera itu memang kita ingin DPR terutama Komisi 11 akan segera membahasnya
Kementerian Keuangan dan juga nanti dengan pelaksana seperti misalnya Bank BTN gitu. Jadi sampai dengan pembahasan tersebut kita mendengar langsung dari pemerintah. Saya tidak mau berandai-andai dan juga membuat spekulasi yang nantinya malah membuat perdebatan di masyarakat sekarang yang sudah panas nanti menjadi makin panas gitu. Karena saya sejak masuk Komisi 11 berusaha untuk berbicara berdasarkan data yang komprehensif dari kedua belah pihak atau berapa banyaknya pihak yang ada di situ. Jadi nanti kita lanjutkan diskusi soal tapera kalau sudah ada data yang lebih lengkap lagi. Oke, mungkin satu pertanyaan pribadi dari saya, Kak. Saya pengen minta wejangannya dari Kakak, motivasi gitu ya. Motivasi buat para generasi muda yang bisa dikatakan Kak Putri Komarudin ini terbilang sukses lah di usia muda, menjadi anggota DPR di usia muda. Kayak Pak Lihat. Jadi Terima kasih. ada beberapa wejangan atau motivasi buat para muda yang masih leha-leha gitulah, Kak. Oke, silakan Kak Putri. Oke, yang pertama adalah ini yang paling penting ya, adalah walk the talk. Jadi kalau kita bisa ngomong sebebas mungkin di platform yang kita punya sekarang, tapi ternyata eksekusi di dunia nyata kita berbanding 180 derajat dari apa yang kita selama ini bahkan di sosial media masing-masing, tentu itu akan membawa citra yang buruk kepada generasi kita. Jadi kalau dari banyak sekali wejangan dari orang tua, senior-senior saya, mereka selalu bilang kalian tuh jangan sampai dibilang generasi yang cuma bisa ngemeng aja gitu. Sedih kan mendengar seperti itu. Karena itu jadi reminder yang baik buat kita sebenarnya ketika kita makin kritis di platform yang ada, tapi ternyata kelakuan kita di dunia nyata masih jauh dari apa yang kita cita-citakan gitu. Jadi paling penting itu sebenarnya walk the talk. Terus yang kedua adalah banyak sekali platform di mana kita bisa belajar sekarang. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan pengalaman. Dan pengalaman cerita tentang perjuangan segala macamnya itu hanya bisa kita dapatkan dengan mendengarkan cerita dari Pak Rihat, dari senior yang ada di DPR sudah beberapa periode, dari misalnya tokoh-tokoh hebat yang ada di Indonesia yang mungkin selama ini banyak mendapatkan citra buruk misalnya di sosial media karena mungkin ada beberapa salah kata atau salah yang lain yang mereka lakukan. Tapi itu tentu tidak menghilangkan prestasi yang mereka selama ini telah capai dan yang paling penting adalah pengetahuan yang mereka punya selama ini. Karena tentu mungkin Rafid dan juga Gifari sadar kalau kita kalah dalam hal pengalaman dan juga pengetahuan karena jam kita belum cukup gitu. Dan dari beberapa buku yang aku baca, kita hanya bisa menjadi master dalam suatu hal ketika kita sudah mengumpulkan 10.000 jam menekuni hal tersebut. Dan tentu sebagai seseorang yang umurnya masih di bawah 30 tahun, kita belum punya 10.000 jam itu karena mungkin ketika orang-orang sedang mengumpulkan data sains apa segala macam, kita masih main Instagram misalnya atau masih main Facebook. Kan itu salah satu hal yang paling penting yang harus dijaga adalah kemauan untuk terus belajar dan tidak pernah menganggap diri kita lebih pintar daripada generasi sebelumnya. Ya, kita juga udah sering lihat kan di perdebatan tentang millennial overrated kemarin ketika banyak kasus menyerang generasi kita, di mana banyak pakar-pakar yang bilang generasi kita itu sekarang terlalu percaya pada kemampuan individu daripada kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan itu menurut aku menjadi teguran dan juga pecutan buat kita supaya kita bisa membuktikan nanti ketika memang sudah saatnya kita yang memimpin, kita memang pantas berada di situ. Itu. Terus yang paling terakhir, yang ketiga adalah kita memang hidup di negara yang berdemokrasi, di mana kita mempunyai hak menyatakan pendapat, kita bebas mau bilang apa aja, tapi jangan sampai apa yang kita ucapkan hari ini, apalagi yang konotasinya kasar, itu menjadi penyesalan di kemudian hari. Karena yang namanya penyesalan nggak mungkin di depan kan, selalu ada di belakang gitu. Jadi makanya dengan banyaknya hate comments, negatif komen belakangan ini,
yang bahkan bukan saja dikirimkan kepada orang yang ada di Indonesia gitu. Bahkan ada di bahkan dikirimkan kepada artis-artis di luar atau public figure di luar yang notabene bahasanya bukan Indonesia, tapi kita melihat banyak komen-komen seperti itu di sana gitu. Makanya kita harus menggunakan hak bebas berpendapat, menyuarakan pemikiran kita ini dengan baik, dan kita juga harus bersyukur sejak masa dulu sampai sekarang itu kita sudah berjalan sangat jauh sebagai bangsa dalam hal kebebasan berpendapat. Jadi jangan sampai hak tersebut nanti suatu saat di-challenge lagi oleh beberapa pihak mungkin yang berpikiran bahwa ternyata dengan kebebasan berpendapat negara kita masih tidak kemana-mana gitu. Itu jangan sampai terjadi lagi. Jadi ini juga mungkin ajakan buat Pak Rihat, Givari, Rafid. Kita tahu sekarang banyak sekali yang mengkritik terkait dengan clickbait. Dan kita tahu juga kalau misalnya clickbait itu dipakai oleh industri media supaya apa? Supaya banyak yang klik, karena kan sekarang bukan dengan eksemplar lagi. Sekarang dengan klik juga nanti di situ kan bisnis media bisa running gitu. Tapi hal-hal tersebut juga yang makin memperkeruh perdebatan di antara masyarakat yang kita nggak tahu arahnya bisa kemana gitu. Jangan sampai nanti bisa sampai ada pihak-pihak yang resort to violence karena hal-hal yang mereka baca cuma dari judulnya doang. Kan kita juga tahu literasi orang Indonesia salah satu yang paling rendah di ASEAN bahkan di dunia. Jadi ini momen buat refleksi diri kita juga, gunakan tools yang kita punya untuk hal yang sebaik-baiknya, supaya nanti anak cucu kita nggak merasa malu dengan pencapaian kita pada hari ini. Itu aja. Betul. Terima kasih Kak Putri, sangat memotivasi saya, terutama mungkin saya serahkan Mas Givari aja ya. Silakan Mas Givari. Oke, terima kasih Mas Rafid. Nah, tadi sudah ada pertanyaan dari para sahabat nih ke Kak Putri Komarudin. Nah, ini ada satu lagi nih dari saya nih. Nih, Kak Putri ini kan salah satu politisi yang emang terbilang baru di Indonesia. Nah, itu kan merupakan anak dari politisi senior juga, Bapak Ade Komarudin. Nah, kira-kira apa sih Kak yang Kakak sangat kagumi dari sosok Pak Ade Komarudin ini, atau ayah Kakak sendiri? Nah, kira-kira apakah ada anggapan negatif dari orang lain tentang ini anak seperti apa gitu? Itu bagaimana kira-kira tanggapan Kakak? Anggapan negatif dari dulu sampai sekarang tuh selalu ada ya. Jadi setiap pencapaian aku dan juga adik-adikku itu selalu dikaitkan dengan ayah gitu. Oh dia bisa misalnya, dia bisa jadi ketua organisasi karena bapaknya gitu. Padahal walaupun tidak ada kaitannya sama sekali, tapi itu sebuah reminder buat kita juga bahwa makin tinggi kritiknya sebenarnya harus makin besar juga semangat kita untuk membuktikan bahwa kritik tersebut tidak serta-merta benar. Karena kan kita tidak bisa memilih sebenarnya lahir dari keluarga mana, bapaknya siapa atau ibunya siapa gitu. Jadi tentu yang bisa kita lakukan ya mengambil hal-hal baik yang selama ini diajarkan oleh orang tua kita supaya kita bisa menjadi manusia yang mungkin lebih baik lagi daripada mereka dulu. Jadi kalau yang dari dulu ayah saya selalu ajarkan kepada kita adalah sekeluarga bahwa jadi manusia itu tidak boleh egois. Jadi kalau misalnya punya keahlian, terus udah gitu misalnya punya rezeki berlebih, terus misalnya punya posisi jabatan apapun, itu harus dipakai untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat gitu. Makanya itu juga salah satu alasan kenapa beliau terus berada di dunia politik dari beliau muda dulu sampai dengan kemarin terakhir sakit kan gitu. Jadi beliau selalu bilang adalah dunia ini bukan tentang kita dan kamu harus menjadi orang yang lebih besar daripada dirimu sendiri gitu, yaitu dengan membawa manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Dan yang paling aku sangat ingin contoh dari ayahku juga sebenarnya karena walaupun kesibukan beliau, terus dengan jadwal hidup beliau yang juga dulu sangat padat gitu setiap harinya, perhatiannya kepada keluarga walaupun dengan caranya sendiri itu tidak pernah hilang gitu. Ketika kita
harus berpisah karena urusan kuliah dan sebagainya. Perhatian-perhatian itu tetap beliau tunjukkan, dan itu sebenarnya yang dirasakan juga oleh orang-orang di sekitarnya, karena sampai sekarang beliau sudah tidak menjabat, masih banyak sekali staf di DPR RI yang ngontak aku terus bilang, oh dulu beliau paling rajin ngingetin kita sholat. Oh, beliau kalau misalnya habis azan langsung ngajak staff-staff sampai dengan cleaning service, bahkan itu untuk sholat berjamaah bersama, tidak pernah melupakan hal-hal kecil seperti itu. Jadi mungkin itu sih yang paling aku kagumi dari beliau, dan dia juga punya sifat pantang menyerah. Jadi dengan background-nya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan dunia politik, karena dulu ayah beliau almarhum kakek kita itu petani, dan beliau bisa dari Purwakarta datang ke Jakarta dengan segala kemampuannya, terus membuat karirnya sendiri. Itu aku rasa perlu kita juga sebagai generasi muda contoh bahwa apapun latar belakangnya, ketika kita mempunyai kemauan untuk mengejar impian tersebut, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu sih. Oke, betul sekali Kak. Nah, oke, sekilas kita sampai di akhir penutup acara. Nah, sebelum saya tutup nih, saya ada satu permintaan lagi nih Kak Putri nih. Kira-kira Kak ada closing statement nggak nih dari Kak Putri untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum generasi milenial nih? Kira-kira closing statement yang dapat membakar semangat terutama anak-anak muda nih kira-kira nih, yang selalu Kakak gaungkan. Iya. Mungkin yang selalu aku gaungkan sampai sekarang tetap sama, kita dilahirkan dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada yang lebih hebat dari satu sama lain, karena sejatinya semua manusia itu sederajat di depan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang paling penting adalah sekarang kita melakukan semua hal dalam kapasitas kita untuk saling mengisi. Jadi aku tidak pernah percaya ada perjuangan ataupun komunitas ataupun ahli yang lebih baik daripada yang lain. Aku mungkin bergerak di DPR, Givari, Pak Rihat, dan juga Rafid bergerak di media. Terus nanti ada teman-teman yang di industri UMKM, ada yang industri korporasi besar dan sebagainya. Itu kita harusnya saling konsisten dalam mengerjakan tugas kita sebaik-baiknya, supaya nanti negara ini bisa mempunyai roda yang lengkap untuk terus maju ke depan. Jadi paling penting adalah jangan suka membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Gak ada tuh yang bilang, kita sekarang sering melihat komen-komen, tenaga medis kan memang sudah dibayar, mestinya mereka melakukan tugasnya dengan baik dong, kenapa sekarang mengeluh bla 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 bla, bikin surat terbuka gitu. Tapi ada juga yang bilang di pasar, kalau misalnya di pasar nanti kita nggak bisa jualan, nanti kita mau hidup dari mana gitu. Kalaupun nanti sakit kan ada tenaga medis, kan jadi saling kayaknya itu nggak akan membawa mana-mana gitu. Kalau cuma saling menyalahkan aja, anak SD juga bisa. Jadi dengan kemampuan kita masing-masing, kita harus terus berusaha secara konsisten supaya nanti kita bisa sama-sama keluar, dan harapannya akhir tahun ini mungkin kita udah bisa tatap muka ya. Wawancaranya secara langsung, nggak usah Sangat ditunggu Kak. Nah, kalau kita mempunyai impian sebesar itu, tentu usahanya juga harus ekstra keras kan gitu. Jadi jangan lupa untuk saling mengisi. Oke, terima kasih Kak Putri Komarudin, sukses selalu. Dan akhirnya kita sampai di akhir acara. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah mengajukan pertanyaannya untuk Kak Putri Komarudin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali ke Kak Putri Komarudin yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami di Teropong Senayan. Terima kasih Kak Putri, sukses selalu. Terima kasih Pak Rihat, Pak Arim. Sama-sama. Sukses. Sehat selalu, sukses. Amin. Salam teman-teman Teropong Senayan ya. Siap. Ya, assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Oke, klik tombolnya dan mari kita akhiri hots hari ini.